kita lagi tes boncengan berdua nih pakai sepeda ini ya. Ini kita lagi coba boncengan berdua. Kita mau jalan, coba pelan-pelan. Sana aja Jam. Ternyata masih bisa buat jalan. Pelan-pelan dulu. Halo, kembali lagi di channel Redista. Buat kalian yang belum tahu, sekarang Redista kerjasama dengan VR. Dan kalau kalian mau lihat daftar produk VR apa aja yang kita jual, kita taruh linknya di deskripsi. Dan buat kalian yang baru gabung, jangan lupa subscribe ke channel Redista biar nggak ketinggalan konten-konten baru kita. Oke, jadi sekitar seminggu yang lalu kita pernah bahas motor listrik VR Ki1. Dan kali ini kita mau bahas sepeda listrik VR Caraka. Kalau kalian tanya kenapa Redista kerjasama dengan VR, karena mereka itu udah berpengalaman banget di dunia otomotif. Kalian pasti pernah lihat motor roda 3 yang buat angkut barang tuh yang biasanya di belakangnya tulisan VR. Jadi produk mereka itu kita udah nggak ragukan kualitasnya. Jadi sepeda ini tersedia dalam 4 warna. Jadi selain biru ada putih, abu-abu, dan hijau. Untuk desainnya sendiri ini menurut gue cukup keren, unik dan futuristik. Untuk dimensinya jujur gue kurang hafal, jadi editor tolong taruh dimensinya di layar. Untuk bahan rangka sepedanya sendiri ini udah berbahan anti karat, jadi aman untuk dipakai saat hujan. Dan ini juga bisa dicuci seperti sepeda biasa. Untuk power dinamo sepedanya ini 400 watt dan sepedanya ini bisa melaju hingga 30 km per jam. Untuk berat sepedanya sendiri ini sekitar 60 kg dengan baterai dan sekitar 42 kg tanpa baterai. Dan ini sebenarnya sih dari VR-nya tuh nggak ada keterangan dia bisa muat berapa kilogram. Tapi tadi kita udah coba 2 orang yang total beratnya itu 180 kg. Itu sih masih bisa kenceng ya. Tadi kita coba emang nggak full dapat 30 km per jam, tapi dapat sekitar 27-28 km per jam. Untuk paket pembeliannya ini cukup simple. Jadi selain sepedanya kita dapat chargernya dan kita juga dapat selain kunci ada remote-nya juga karena sepeda ini udah dilengkapi dengan sistem keyless dan alarm anti maling. Oke, sekarang kita mau bahas untuk fisik sepedanya sendiri. Ini kita mulai dari bagian depannya. Ini ada keranjangnya, ukurannya bagian bawahnya ini 20 cm, bagian atasnya 25 cm, lebarnya ini sekitar 30 cm dan tebelnya sekitar 15 cm. Dan ini ya untuk buka dan tutupnya ya standar sih ya. Di bagian bawahnya ini spakboardnya ini menurut gue cukup aman. Jadi kalau misalkan hujan airnya nggak kemana-mana. Di sebelah kiri dan kanannya juga ada mata kucingnya, jadi lebih aman. Dan untuk bannya sendiri ini dia sudah tubeless. Untuk ukuran peleknya ini 10 in, untuk ukuran bannya sekitar 14 in. Untuk remnya dia menggunakan sistem tremol. Terus juga untuk shock di bagian depannya ini dia menggunakan sistem teleskopik. Nah untuk bagian atasnya ini ada lampunya, jadi ini dia nggak ada lampu sen, tapi ada lampu kotak yang selalu nyala kalau kita nyalain mesinnya, dan ada lampu utamanya yang kita bisa nyalain manual, dan ini dia nggak ada mode lampu jauh ya, jadi cuma satu mode aja. Nah ini kalau kita ke bagian stangnya, ini sama kayak motor atau sepeda biasa, jadi ada 2 rem, rem depan yang kanan, rem belakang yang kiri. Ini juga sebenarnya sih ada lubang untuk kita pasang spion, cuman kita emang belum dapat dalam paketnya. Terus untuk tombolnya sendiri ini di bagian kiri ini ada tombol untuk nyalain lampu utamanya. Terus ini juga ada untuk klakson. Terus di sebelah kanan ini cuma ada 1 tombol ini untuk nyalain sepedanya.
Dan ini di bagian tengahnya ada display, nanti kita bahas lebih lanjut. Di bagian bawahnya ini ada lubang untuk kita ngecas HP. Dan ini ada tutupnya juga, jadi aman dari hujan. Dan ini pastinya tempat untuk kita taruh HP-nya. Cuman sayangnya ini gue kira itu bisa buat air yang 600 ml, tapi ternyata kalau kita coba masukin air yang 600 ml itu nggak muat. Jadi emang agak kecil. Di bagian tengahnya ini ada tempat buat kita gantungin belanjaan atau apapun. Sebelah kanannya ada stop kontak, sama kayak motor biasa. Dan ini di bagian bawahnya ini kayak ada pintu yang kita bisa buka dari bawah, tapi ini agak susah untuk dibuka, jadi kita juga emang sengaja nggak buka. Ini kayaknya khusus untuk VR yang tahu. Dan untuk bagian dashboardnya ini menurut gue cukup luas, jadi kalian bisa lihat sendiri luasnya sekitar seberapa. Jadi kalau kalian suka bawa barang gede, itu bisa muat di depan sini. Nah, ini untuk kotaknya sendiri, ini pastinya isinya baterainya, nanti kita bahas lebih lanjut. Ini untuk joknya, menurut gue bagian yang depannya ini cukup empuk, tapi yang bagian belakang sama senderannya ini emang agak sedikit lebih keras dari jok yang bagian depan. Kita kembali lagi ke bawah. Ini ada genjotan untuk sepeda. Jadi selain kalau misalkan baterainya habis atau kalian nggak mau pakai fitur listriknya, kita bisa pakai seperti sepeda biasa. Tapi karena emang ini ada baterainya, emang pasti untuk genjotannya itu lebih berat dibanding sepeda biasa ya. Karena ini sepedanya tuh 60 km dengan 60 kilo dengan baterai. Di bagian belakangnya ini jadi dia menggunakan sistem suspensi pakai dual shock breaker. Terus untuk remnya dia menggunakan sistem tremol juga sama kayak depan. Untuk spakboardnya ini menurut gue cukup besar juga, jadi kalau misalkan kita bawa kondisi hujan nih seharusnya airnya nggak kemana-mana. Di belakang ini juga ada mata kucing lagi, dan di atasnya ini ada lampu. Dan ini lampunya hanya nyala kalau kita aktifin lampu utama dan dia nggak berfungsi sebagai lampu rem. Terus untuk kalau kalian perhatiin di sebelah kanan, di sebelah sini, ini ada rantainya. Nah, ini bukan untuk sepeda listriknya ya, ini sebenarnya untuk ya sepeda biasanya, sepeda yang genjotan biasa. Jadi kadang-kadang ada yang nanya, kok sepeda listrik kok ada rantainya? Ini justru buat yang fitur sepeda biasanya aja. Nah, ini ada arm swingnya, ini bahannya plastik. Terus ini juga ada foot standnya buat kalau kalian mau boncengan. Dan di bagian bawah jok yang belakang ini ada kayak pegangan gitu biar lebih gampang untuk naikin ke standar 2-nya. Tapi ini hanya ada di sisi kiri motor ya, jadi sebelah kanan motor tuh nggak ada pegangannya. Dan sepeda ini juga dilengkapi dengan 2 standar, jadi ada standar 2 dan standar 1. Oke, sekarang kita mau kasih lihat cara gunain sistem keyless-nya. Jadi pas kita lagi nggak colokin kuncinya, kita tinggal pencet 2 kali tombol yang kayak ada gambar petirnya ini, dan dia akan nyala. Dan kalau misalnya kita mau matiin, tinggal pencet tombol yang paling atas atau yang kayak gambar kunci terbuka. Nah, ini juga dilengkapi dengan fitur alarm, bukan alarm sih, tapi lebih kayak ke notifikasi. Misalnya kita lagi di mall atau di tempat yang besar dan kita lupa posisi motor kita di mana. Ini tombol kayak gambar bell gini atau lonceng. Ini kita tinggal pencet sekali dan dia akan ngeluarin suara. Jadi kita bisa tahu kurang lebih posisi motor kita di mana. Dan ini suaranya nggak bisa kita matiin manual. Jadi kalau kita pencet, nanti suaranya akan otomatis mati sendiri. Dan motor ini juga dilengkapi dengan sistem alarm anti maling. Jadi untuk cara aktifinnya itu kita tinggal pencet tombol yang di tengah ini yang kayak gambar kunci. Nah, kalau udah begini, ini udah aktif. Dan ini kalau misalnya kita coba gerakin motornya, sepedanya, nah ini bannya udah nggak bisa bergerak nih. Nah, jadi ini kita nggak bisa gerakin maju atau mundur. Oke, sekarang kita mau kasih lihat untuk isi joknya. Ini kita bukanya sama kayak motor biasa, dari sampingnya ini pakai kunci. Dan ini isinya sebenarnya cuma baterai doang sih ya.
Jadi untuk ngecasnya itu kita dari sebelah kiri sini yang ada kayak lubang gitu. Ini justru ada kayak lubang buat kabelnya. Dan ini sih sebenarnya untuk sistem pengecasannya itu udah cukup aman, tapi biar kalau misalnya kalian takut kesetrum, itu kalian colok chargernya dulu ke baterainya, baru kalian colok chargernya ke listrik. Dan kalau misalkan kalian nggak ada colokan listrik deket motornya, kalian justru bisa ngecas baterainya itu di dalam rumah. Jadi ini kita lepas dulu bagian yang sebelah kanannya ini. Dan ini baterainya kalian bisa angkat. Dan ini baterainya berat banget. Nah, jadi ini kalian bisa bawa ke dalam rumah dan kalian bisa ngecasnya langsung dari dalam rumah. Dan ini yang gue kurang suka dari baterainya tuh sebenarnya ini kan bagian kanannya ini sebenarnya ini listrik ngalir nih kan, dia nggak ada on off-nya. Jadi ini kalau misalnya kita taruh jari kita ke dalam tuh pasti bakal kesetrum, bahkan bisa mati. Jadi sebenarnya sih gue lebih suka kalau misalkan ini dikasih penutup tuh, atau kalau misalkan kalian ngecas di dalam rumah, kalau bisa jangan di dekat anak. Nah, ini kita tinggal masukin lagi. Oh ya, dan untuk ngecas baterainya sendiri ini perlu waktu sekitar 4-5 jam. Untuk chargernya sendiri itu sekitar 60 volt, 1,5 sampai 2 ampere. Dan untuk baterainya sendiri ini kapasitasnya itu 48 volt, 12 ampere hour. Dan ini dalam satu baterai penuh ini bisa kita bisa pakai sepedanya selama sekitar 55 km. Jadi kalau kalian pakainya sekedar buat ke pasar atau ke tempat yang dekat, ini mungkin baterainya bisa tahan seminggu ya. Oke, kayaknya udah gue bahas semua. Kalau misalkan ada yang kurang, mohon dimaklumi karena ini pertama kali kita masuk di dunia otomotif. Oh ya, untuk harganya sendiri, ini pada saat kita rekam video ini kita jual di harga 7.850.000. Dan ini pastinya karena sepeda bukan motor, ini nggak ada semacam surat-suratnya kayak STNK gitu-gitu. Dan ini bisa langsung digunakan. Dan kalau misalkan kalian punya pertanyaan lainnya, kalian bisa tanya di komen. Kalau kalian mau beli sepeda ini atau produk VR lainnya, kita taruh link pembeliannya di deskripsi. Kalau kalian suka konten seperti ini, kalian bisa bantu kita dengan pencet tombol like. Dan jangan lupa subscribe ke channel Radista biar nggak ketinggalan konten-konten baru kita. Oke, see you next video. Love you.